Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 7235639526. Terima kasih. Ini waktu-waktu sholat. Kalau di zaman kita sekarang kan dipermudah dengan adanya jam, ya, sa'ah. Ini orang pertama yang mendesain jam dinding, atau juga jam gajah. Itu seorang ilmuwan Islam, namanya Syekh Ismail Al-Jazari. Beliau yang mendesain jam matahari, kemudian jam dinding, jam gajah. Ini penemunya. Memang sebelumnya sudah ada, tapi ketika beliau yang menemukan, beliau yang membuat, itu sangat modern di zamannya. Padahal lahir tahun 500-an beliau, 562 atau 61 Hijriah. Wafat 607 Hijriah. Dan diakui sebagai apa? Bapak robot dunia. Orang pertama yang membuat robot. Dia sudah menciptakan mesin cuci di tahun itu tuh. Abad ke-5, abad ke-6. Menciptakan jam. Jadi kalau mereka sholat di zaman itu sudah lihat jam. Tidak lagi menggunakan metode-metode klasik. Menggunakan cahaya bayangan dan seterusnya. Dan juga menciptakan mesin pompa air. Beliau punya kitab, itulah yang menjadi rujukan para ilmuwan barat, sehingga muncul tuh revolusi Prancis, revolusi Inggris, ya. Karena beliau ini pakar di bidang mekanik, mesin, industri, robotik. Dia punya buku tuh, namanya kitab Ma'rifah Al-Hayla Al-Handasiyah. Itu diterjemahkan ke dalam bahasa asing, dipelajari, bisalah tercipta itu. Banyak sekali kemajuan, ya, baik itu tentang robot, jam, dan seterusnya. Jadi itu ilmuwan umat Islam, Syekh Ismail Al-Jazari. Ada satu kitab di mana disebutkan oleh Said Ahmad Al-Ghammari. Jadi di Al-Quran, di hadis Nabi itu sudah menjelaskan penemuan-penemuan yang akan terjadi di masa depan. Ya, nama kitabnya itu Mutabakah Al-Ikhtiraati Al-Asriyah Lima Akhbara Bihi Sayyidul Bariyah. Jadi kalau transportasi yang ada di zaman kita, mobil, motor, kereta api, ya, itu sudah disampaikan oleh Rasul di zaman beliau. Bahkan di dalam Al-Quran sudah ada isyarat itu. Sudah ada isyarat itu. Di surat Yasin misalnya itu. Wa ayatun lahum, ya. Tanda-tanda bagi mereka itu apa itu? Inna hammalna zurriyatahum fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Kata Said Ahmad Al-Ghammari, beliau mengatakan ayat ini menceritakan tentang transportasi yang akan ada di masa depan. Karena diawali dengan apa? Ada tanda untuk mereka. Kami
hantarkan mereka, turunan mereka di atas kapal yang penuh dengan muatan. Nah, lanjutannya ini yang isyarat transportasi yang akan muncul di masa depan. Dan juga ada kendaraan yang semisal dengan kapal yang nanti mereka kendarai menggunakan fil mudhari masa depan. Kapal yang di darat diumpamakan bentuknya seperti kapal. Kereta api masuk, bis. Kapal di zaman Nabi itu dia memuat penumpang dan membawa barang-barang, ada. Tapi masalahnya di zaman Rasul tidak ada transportasi darat yang bisa memuat barang sebanyak muatan kapal. Surat Yasin itu mengisyaratkan bahwa nanti akan ada kendaraan di darat yang dia seperti kapal, bisa mengantar penumpang dengan jumlah yang banyak dan bisa mengangkut muatan-muatan barang yang sangat banyak. Nah, itu diisyaratkan oleh beliau di zaman kita. Mobil, kereta api itu kayak kapal. Kal a'lam dalam bahasa Al-Quran. Seperti apa? Saking besarnya seperti bukit-bukit. Ada bis yang 3 lantai, 2 lantai seperti bukit. Di ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wal khayla wal biqala wal hamir litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah menjadikan di zaman tersebut kuda, bagol, himar itu sebagai kendaraan kalian dan juga sebagai perhiasan. Dan nanti bagi fil mudhari lagi, wa yakhluqu, dan nanti Allah akan ciptakan kendaraan yang tidak pernah kalian ketahui. Ini kan ceritanya ayat turun di zaman Rasul. Kendaraan yang tidak pernah kalian ketahui itu adalah apa? Yang ada saat ini. Pesawat, kemudian kereta api, mobil, sepeda. Kata beliau itu semua masuk dalam tafsiran. Apalagi ada di surah At-Takwir, Allah Ta'ala berfirman, wa idzal isyaru ubtilat. Wa idzal isyaru ubtilat. Kendaraan di zaman itu onta. Ya. Jadi mereka kalau safar bawa barang-barang yang banyak, itu yang mikul tuh onta. Tapi di ayat itu At-Takwir Allah Ta'ala berfirman, unta-unta utilat akan nganggur. Utilat itu artinya nganggur, sudah tidak digunakan sebagai alat transportasi. Kata isyar di situ unta yang umurnya 10 bulan. Kata Imam Tha'labi wa ahlul lughah, isyar dari kata asyar, 10. Artinya unta-unta di zaman itu yang usianya sudah 10 bulan sudah digunakan sebagai alat transportasi. Tapi ayat itu mengatakan akan nganggur unta-unta ini, tidak digunakan lagi sebagai alat transportasi. Karena ayat ini bercerita tentang masa depan. Sekarang di Jazirah Arab unta sudah tidak jadi alat transport, sudah diganti oleh mobil, diganti oleh pesawat, diganti oleh kereta api. Itu. Nah, itu isyarat bahwa kendaraan itu disebutkan di dalam Al-Quran. Disebutkan juga di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya riwayat Imam Mahdi itu kan ada satu riwayat disebutkan dalam kitab Al-Fitan. Imam Mahdi itu dari Madinah, dia pergi ke Makkah. Ini detik-detik dibaiat menjadi Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi itu dalam riwayat itu menyebutkan tidak mengetahui dirinya Imam Mahdi. Jadi dia pun tidak tahu beliau itu Imam Mahdi. Kalau sekarang banyak ngaku Imam Mahdi. Oh, pasti itu dusta. Lah Imam Mahdi dalam riwayat tidak tahu dirinya Imam Mahdi. Sampai di Makkah, dari Madinah ke Makkah, sudah ada 313 aulia yang menanti-nanti kedatangannya di depan Ka'bah. Imam Mahdi tawaf.
313 ulama ini melihat ciri-cirinya secara fisik dengan ilmu mereka, wallahu alam seperti apa. Akhirnya mereka kenali ini Imam Mahdi. Ditahanlah itu pemuda. Ditanya, nama kamu siapa? Ini disebut sebagaimana riwayat namanya sama seperti namanya Rasul. Ya. Nama ayahnya juga sama seperti nama ayahnya Rasul. Lahir di kota Madinah. Ada yang mengatakan di Maghrib, ada yang mengatakan di Andalus, tapi yang tarjih di Madinah. Kalau golongan Sufi dan mazhab Syi'i sudah lahir tapi hilang. Nanti muncul di akhir zaman. Itu pandangan-pandangan dengan Imam Mahdi. Tapi ahli hadis mentarjih pendapat bahwa beliau itu lahir di kota Madinah. Ketika diinterogasi oleh 313 ulama ini, ternyata benar, iya Imam Mahdi. Coba lihat reaksinya bagaimana. Kamu ini Imam Mahdi, bukan saya. Bukan saya bukan Imam Mahdi. Dipaksa oleh 313, enggak, kamu Imam Mahdi, kami harus baiat. Ketika dibaiat, saat itu beliau kembali ke kota Madinah. Ya, dalam keadaan kebingungan, takut, ya, tanggung jawab besar sebagai Imam Mahdi. Nah, Nabi ceritakan itu, sahabat bingung. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa dia pergi dari Madinah ke Makkah, kemudian dia balik ke Madinah di hari itu juga? Karena bayangannya mereka di zaman itu perjalanan dari Makkah, dari Madinah ke Makkah itu memakan waktu 7 hari. Makanya Nabi hijrah itu kan mulai hari Senin sampai hari Senin. Nabi keluar dari Makkah hari Senin, sampai di kota Madinah hari Senin. Tapi di hadis itu Nabi ceritakan kepada sahabat, Imam Mahdi waktu dibaiat, selesai dibaiat, beliau balik lagi di hari itu, kata Nabi. Di hari itu juga balik lagi, kembali ke Madinah. Jadi dari Madinah ke Makkah, dari Makkah balik lagi ke Madinah dalam waktu hari itu. Bingung sahabat lah, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kok dalam waktu 1 hari sudah bisa balik? Tapi kalau dibawa di konteks zaman kita saat ini, ya 6 jam, 5 jam sampai. Kalau dari Madinah ke Makkah, balik lagi, misalnya pakai bis, ya 12 jam. Sekarang ada transport lebih cepat lagi, pakai pesawat. Berarti Nabi sedang membicarakan transportasi yang ada di masa depan. Imam Mahdi berbicaranya masa depan. Di zaman kita sudah bisa diterima konteks itu kalau menggunakan kendaraan. Nah, itu isyarat-isyarat di dalam Al-Quran, penemuan-penemuan baru sudah disampaikan dan diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, baik lewat Al-Quran maupun hadis Nabi. Ada juga yang menarik tuh, wa idzal wuhushu husyirat, wa idzal wuhushu husyirat, apabila hewan-hewan dikumpulkan. Di zaman Nabi gak ada kebun binatang, ya. Kita di zaman kita ramai kebun binatang. Ayat ini kata Said Ahmad Al-Ghomari mengisyaratkan apa? Bustanul haywan, kebun binatang yang akan terjadi di masa depan. Sekarang kebun binatang di mana-mana ada. Di situ ada singa, di situ ada. Nah, ini kita harus berpikir. Di zaman mereka tidak terpikirkan itu. Ini ayat Al-Quran turun 1000 tahun lebih, gak ada kebun binatang waktu itu di sana. Tapi ayat ini sudah menyatakan wa idzal wuhushu husyirat, apabila hewan-hewan dikumpulkan semuanya. Ditambah dengan hadis Nabi katakan la taqumu sa'ah, hari kiamat tidak akan terjadi hatta yukallimun nas as-siba, hingga seseorang dia berbicara dengan hewan buas. Di kebun binatang, di sirkus itu sama singa dilatih, ada komunikasi. Di zaman itu tidak terpikirkan, tapi di zaman sekarang itu sudah terjadi. Makanya Syekh Darras dalam kitab An-Nabul Azim mengatakan bahwa Al-Quran mu'zizatun khalidah wa ata'uhu mutajaddidun. Al-Quran itu mu'zizatnya abadi dan penyajiannya itu selalu aktual. Ya, bukan hanya di zaman Nabi, tapi sepanjang zaman itu sudah diisyaratkan di dalam Al-Quran. Minyak bumi juga. Di zaman Nabi
itu tidak menjadi, bahkan belum ditemukan itu sebagai bahan bakar. Gas gak ada di zaman Nabi, pakai kayu semua, kayu bakar. Tapi Al-Quran sudah mengisyaratkan itu. Wa idzal biharu sujjirat. Apabila lautan-lautan itu dinyalakan apinya. Apa maknanya? Kata Said Ahmad Al-Ghumari, di lautan itu ada gas. Gas menjadi alat bakar, menjadi alat tenaga, pakai minyak, pakai gas. Kata sujirat itu artinya apa? Menyala. Ya. Oh, masih banyak isyarat-isyarat. Televisi juga dalam Al-Quran ada tuh, isyarat televisi, internet, ya. Di surat Saba itu Allah Ta'ala berfirman, yagzifuna bil ghaibi mim makanim ba'id. Mereka menduga sesuatu yang tidak terlihat di hadapan mereka, tapi nampak dari tempat yang jauh. Apa itu ditafsirkan? Televisi, internet. Ini tempat yang jauh, di hadapan kita gak ada orangnya, tapi dari tempat yang jauh seakan-akan itu dia muncul di hadapan kita lewat media, televisi, internet. Itu isyarah-isyarah di dalam Al-Quranul Karim. Bukan Abu Nuwas, ya. Abu Nuwas ini banyak yang menyebutkan nama aslinya Al-Hasan bin Hani. Lahir tahun, ini tokoh nyata, ya, seorang penyair. Dia Abu Nuwas, lahir 148, wafat 198 Hijriah. Pikirannya modern. Pernah ditanya tuh, bumi ini bulat apa datar? Dia jawab dengan lelucon. Dia bilang, selama saya berlayar tidak pernah jatuh. Kalau dia datar pasti ada ujungnya. Saya sudah keliling dunia naik kapal, gak pernah jatuh. Maka bumi itu bulat. Kemudian dia punya jawaban luar biasa. Alam semesta ini dengan isinya itu punya sinkron yang sama, punya harmoni yang sama. Kita di malam hari kita lihat bulan, bulan bentuknya apa, Bu? Bulat. Di siang hari kita lihat matahari, matahari juga bulat. Maka kesimpulan bumi juga bulat. Itu Abu Nuwas. Nuwas itu artinya apa? Rambut yang terurai. Dia bergerak-gerak. Dia punya dua jambul, jambul kanan kiri. Kalau jalan gerak-gerak, makanya namanya Nuas, Abu Nuas. Ada di naskah-naskah klasik menggunakan ain, Abu Nuas pakai ain artinya mengantuk. Ya. Cuma yang tarjih pakai waw, Abu Nuwas. Ya. Abu Nuwas. Nah ini masalah tentang penemuan-penemuan. Kalau mau lengkap baca kitab itu bagus tuh. Namanya kitab Mutabaqat al-Ikhtiraati al-Asriyah lima akhbara bihi Sayyidul Bariyah, karya Said Ahmad Al-Ghumari. Di situ banyak sekali isyarat-isyarat, termasuk internet, media sosial. Itu Nabi dalam hadis Nabi katakan yaghzibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugal afaq. Akan datang, Nabi ceritakan tentang peristiwa orang yang ditemui ketika Mi'raj. Ya. Ada dua orang memotong lidah dan bibirnya karena ketika hidup suka berdusta. Sebenarnya ini kan Nabi masuk ke dalam neraka. Allah perlihatkan kepada Rasul bagaimana keadaan neraka, bagaimana keadaan surga, ya. Itu sebenarnya ditarik ke masa depan. Sehingga Nabi bertemu juga dengan orang-orang yang menggunting lidahnya, bibirnya. Kemudian ditanya, ini mereka siapa? Ya, simulasi bertanya. Dikatakan mereka itulah yang berdusta ketika hidup di dunia. Kemudian Nabi sampaikan hadis, yaghzibu bil kadzbati tuhmalu anhu hatta tablugal afaq. Yaitu mereka ketika hidup di dunia membuat satu kedustaan, dan kedustaan itu tersebar ke penjuru dunia. Al-Habib Abu Bakar Al-Masyhur menyebutkan maknanya apa? Media sosial. Mereka buat berita-berita bohong lewat handphone. Saat itu juga kalau di broadcast, di share, tersebar ke penjuru dunia. Tapi kalau disampaikan di zaman Nabi, hal itu tidak bisa diterima oleh akal. Bagaimana berdusta saat itu juga langsung tersebar ke berbagai penjuru dunia.
Wala taqumu sa'ah hatta yataqarrabaz zaman wa tataqarrabal aswat. Nabi juga katakan hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali zaman terasa singkat. Sekarang zaman terasa, waktu terasa singkat. Ya, karena kesibukan dan seterusnya. Dan juga pasar-pasar menjadi dekat. Itu juga satu informasi masa depan. Itu pakai ilmu bahasa Arab, ada alif muqabalah. Tataqarab al-aswaq. Apa maknanya itu? Maknanya dua. Yang pertama, pasarnya itu di hadapan mata kita, berhadapan. Sekarang kita punya handphone itu juga berfungsi sebagai pasar. Banyak aplikasi yang menyediakan jual beli. Ya, orang sekarang belanja macam-macam di situ ada. Ya, Pinang ada juga. Pinang, iya, saking lengkapnya. Terus cari sabun, ada sabun dari tanah. Saya cek, sabunku dari tanah. Ternyata untuk menghilangkan najis mughalladhah. Kan pakai campuran tanah. Sudah ada sabunnya. Jadi saking lengkap semua ada di situ. Subhanallah. Nabi katakan 1000 tahun yang lalu, hari kiamat tidak akan terjadi terkecuali pasar-pasar itu sudah ada di hadapan mereka. Itu makna pertama, yaitu pasar yang ada di media, ya, di online. Makna kedua, zaman dulu pasar itu satu tempat. Kalau mau belanja harus pergi ke pasar. Nah, zaman kita ini supermarket dalamnya pasar. Jual sayur juga ada, ikan juga ada. Ya hampir supermarket yang baru nih menjual itu. Itu ibarat apa? Pasar menjadi dekat. Nah, ini isyarat-isyarat yang sudah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW.